Halo sahabat-sahabat, jangan lupa di subscribe channel YouTube GP Ansur Parung Panjang. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan yang singkat ini saya akan mengangkat sekelumit tentang Fatihah. Pertama kita dilihat dari sisi kebahasaan, kemudian yang kedua secara istilah, atau dengan kata lain secara etimologi dan terminologi. Fatihah itu isim fa'il atau subjek, berasal dari akar kata fataha yaftahu fathan fatihun. Jadi fataha sudah membuka, yaftahu sedang membuka, fathan bukaan, fatihun pembuka. Maka dalam dunia kerajaan ada istilah fatih, pembuka, dia yang harus membuka segalanya ya. Kemudian yang dibuka namanya maftuh. Nah, fatih itu bisa fathan juga bisa diungkapkan kemenangan. Maka dalam ada surah idza jaa an-nasrullahi wal fathu, ya, jaa an-nasru, jadi jaa idza jaa nasrullahi wal fathu, ketika kemenangan telah tiba. Fathu di situ ada kemenangan. Nah, jadi Fatihah itu artinya yang memenangkan atau bisa jadi pembuka. Nah, itu secara bahasa. Adapun dalam dunia Quran yang dimaksud dengan Fatihah adalah sebuah nama surah yang ada di awal surah. Walaupun itu turunnya belakangan setelah Iqra, ya, setelah Iqra kemudian turun surah yang lainnya, tapi Fatihah tetap ditaruh di depan karena Fatihah itu merupakan abstrak, mencakup seluruh Quran ya. Namun di sini kita lihat dari sisi qiraat, silang pendapat antar ulama. Sebetulnya Fatihah itu dimulai dari apa? Karena semua memahami Fatihah 7 ayat, tapi dalam realitanya banyak orang baca Fatihah berbeda-beda. Ada yang diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada yang dari bismillahirrahmanirrahim, ada yang dari alhamdulillahirabbil alamin. Itu semua memahami Fatihah dan mengakui 7 ayat. Nah, di sini saya akan mengungkap hal itu yang berlandaskan kepada tafsir Marah Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Di sini Syekh Nawawi mengungkap tentang awal Fatihah ya. Jadi di sini Syekh Nawawi sebetulnya objektif dalam mengungkapkan Fatihah, walaupun 2 komentar ulama saja. Pertama, Fatihah yang dimulai dari bismillah, dan yang kedua Fatihah yang dimulai dari alhamdulillah. Jadi kata Syekh Nawawi, bagi orang yang membaca Fatihah dari bismillah, maka ayat ketujuhnya suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu ayat ketujuhnya. Jadi sementara Fatihah yang dimulai dari alhamdulillah, komentar Syekh Nawawi dalam tafsir Marah Labid, ayat ketujuhnya adalah ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi ayat ke-6-nya suratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi hanya pemahaman ayat saja. Adapun intinya semua sama, ya sama. Jadi yang memahami dari bismillah, yang memahami dari alhamdulillah, sama-sama 7 ayat. Itu dalam Fatihah. Ya. Imam Syafi'i ya terkenal dari bismillahirrahmanirrahim. Imam Hanafi dari alhamdulillah. Imam Malik bismillahnya disirkan. Terlepas dari hal itu semua ya, kemudian kita lihat kandungan Fatihah mencakup beberapa disiplin ilmu. Kata Syekh Nawawi, di dalam Fatihah itu mencakup mustamilatun ala arba'ati anwa'in minal ulum. Jadi mencakup
4 disiplin ilmu. Pertama ilmu usul, ilmu pokok, ya teologi ya membahas jenis tentang ketuhanan ya. Jadi teologi itu kan salah satu disiplin ilmu, atau akidah itu salah satu disiplin ilmu ya, yang objeknya satu masalah ketuhanan. Ya. Dan itu di dalam Fatihah terungkap di dalam Alhamdulillahirabbil alamin. Itu alhamdulillah merupakan sifat ketuhanan. Di situ menjelaskan bahwa Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim ya. Jadi makanya idealnya harusnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim itu digabung, karena Rahman Rahim itu mensifati Rabb. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Idealnya seperti itu. Karena Rahman Rahim itu sifat dari Rabb. Tidak mungkin sifat dijauhkan dengan mausuf, atau sifat dijauhkan dengan yang disifati. Misalnya garam dengan asinnya nggak bisa dipisahkan. Ya, idealnya seperti itu. Jadi yang membahas tentang ketuhanan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Di sini mencakup 4 puji. Alhamdulillah ya. Puji kepada Allah, makhluk kepada Allah, makhluk kepada makhluk, dan Allah kepada makhluknya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Allah itu siapa? Rabb. Jadi Allah disifati dengan Rabb. Kenapa? Rabbil alamin artinya Tuhan pencipta dan pemelihara alam. Jadi segala puji milik Allah. Siapa Allah? Adalah Tuhan pencipta dan pemelihara alam. Allah ciptakan, Allah pelihara. Contoh kecil, ibu-ibu yang belum punya anak, air susunya nggak ada. Tapi begitu lahir, air susunya bahkan berlimpah. Anaknya sudah 2 tahun kemudian, air susunya hilang lagi. Karena memang dianjurkan menyusui 2 tahun. Allah siapkan, Allah ciptakan, Allah pelihara rezekinya. Rabbil alamin. Banyak sekali lah dalam kehidupan ini yang menunjukkan Allah Rabbil alamin, Allah Tuhan pencipta dan pemelihara alam. Jadi diciptakan keseimbangan. Kalau kita pendekatan ke fisika lebih luas lagi lah. Ya. Kemudian dalam ketauhidan juga di sini membahas wanubuwati tentang kenabian. Ya, ini ayat-ayat yang tentang ilmu usul. Alladzina an'amta alaihim. Nah, itu juga termasuk ayat yang berkenaan dengan akidah. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim alladzina an'amta alaihim. Nah, itu termasuk ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah. Kemudian darul akhirah fi malik yaumiddin. Nah, itu tetap masih akidah, cuma lebih fokusnya kepada hari akhir. Malik yaumiddin. Di sini biasanya din diartikan agama. Tapi ketika Malik Yaumiddin, din di situ maknanya pembalasan. Karena din sebetulnya sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tidak ada bahasa din, bahasa din yang sepadan di Indonesia, nggak ada. Din seakar kata dengan dain, utang. Jadi maka dipahami Yaumiddin adalah hari dijanjikan, dibalas. Karena biasanya utang kan dibalas nanti. Ya, jadi sulit sebetulnya Malik Yaumiddin jadi raja di hari agama, sulit. Din itu ada, bisa. Makanya gini, din itu sebetulnya hari pembalasan. Dengan adanya yakin kita adanya hari pembalasan, maka jiwa kita jadi tentram. Dengan jiwa kita tentram, maka kita tidak kacau. Dan tidak kacau dalam bahasa Sanskerta adalah agama. Jadi A sama dengan B, B sama dengan C, kesimpulannya A sama dengan C. Jadi din diartikan agama sebetulnya enggak pas sebenarnya. Cuma tidak ada lagi kata yang bisa mewakili din kecuali agama. Nah itu. Jadi ini masa membahas ke masalah akidah juga. Jadi sudah tahu tuh di Malik Yaumiddin masalah akidah. Yang kedua wasaniha ilmu furu, ilmu cabang, ya, ilmu fikih, ya, wa adamuhu al ibadatu. Ya paling tingginya ibadah. Nah, ibadah itu ada yang ibadah maliyah yang dititik beratkan pada harta seperti zakat. Itu ibadah maliyah. Ada ibadah badaniyah yang dititik beratkan kepada badan seperti sholat yang harus ada gerakannya. Nah, ada ibadah yang ibadah maliyah, ibadah badaniyah, ya, seperti muamalat. Itu mencakup ibadah maliyah dan ibadah badaniyah. Termasuk munakahat, pernikahan, harta keluar,
orangnya juga harus ada. Itu namanya ibadah Maria. Itu tercakup semua di dalam Fatihah sebetulnya. Ya. Kemudian perintah dan larangan juga ada ya. Ketiganya yaitu Fatihah membahas ilmu tahsilul kamal. Jadi ilmu kesempurnaan akhlak. Ya, jadi tahsilul kamalati artinya keberhasilan kesempurnaan, yakni ilmu akhlak. Itu ada di dalam Fatihah, yaitu di dalam kalimat istiqamah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi orang yang ajeg, mustaqim itu dari kata istaqama yastaqimu, istaqaman mustaqimun, mustaqim. Mustaqim ini dari kata istiqomah. Istiqomah itu hanya penambahan kata koma ditambah jadi istiqomah. Koma sebetulnya asal kalimatnya, asal artinya sesuatu yang menghujam ke bumi. Sesuatu yang menghujam ke bumi itu pasti ajeg. Jadi istiqomah itu berharap untuk ajeg. Jadi ihdinas siratal mustaqim, kita berharap kepada Allah untuk dibimbing supaya menjadi manusia yang konsekuen, konsisten. Jadi punya pendirian, ajeg, ya. Itu masalah akhlak, ihdinas siratal mustaqim, ya. Termasuk juga di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu merupakan satu isyarat dalam istiqomah, ya. Bahkan waqad jumi'at asyariatu kulluha fi siratal mustaqim, kata Syekh Nawawi. Jadi seluruh syariat bermuaranya di kalimat siratal mustaqim. Jadi kalau kita sudah menjalankan syariat Allah yang disampaikan oleh Nabi, artinya sistem Tuhan sebetulnya. Ketika kita bisa menjalankan sistem Tuhan, berarti kita sudah ajeg. Jadi ihdinas siratal mustaqim juga artinya berharap kepada Allah supaya kita dibimbing oleh Allah bisa menjalankan sistem Tuhan, ya, menjalankan syariat. Ya, itu sistem Tuhan, ya. Jadi kita selalu ihdinas siratal mustaqim. Profesor Dr. Quraisyah menafsirkan ihdinas siratal mustaqim itu bimbinglah kami ke jalan yang lurus, artinya ke sistem Tuhan. Kalau ihdina ila siratal mustaqim baru tunjukkan, beda tunjukkan dengan bimbinglah, ya. Kemudian selanjutnya di sini juga dijelaskan bahwa keempatnya al-qisas, ya, al-akhbar. Jadi anil umamil khaliyati. Jadi Fatihah itu juga mencakup berbicara tentang kisah-kisah orang terdahulu, ya, para nabi, seperti alladzi an'amta alaihim. Jadi kita minta dibimbing sama Allah ke konsep Tuhan sebagaimana Allah telah memberikan konsep itu kepada alaihim, kepada mereka, yakni para nabi, rasul, ya. Itulah an'amta alaihim, ya. Itulah sekilas jadi samudra Fatihah yang 7 ayat ternyata di dalamnya mencakup 4 disiplin ilmu, ya. 4 disiplin ilmu. Satu, masalah ketuhanan, masalah ibadah, ya, masalah akhlak, dan sejarah pohon. Makanya Quran wajar kalau 70% isinya sejarah. Kenapa? Karena dengan belajar sejarah, Quran menceritakan sejarah. Itu satu, si pembaca tidak merasa tergurui, ya. Yang kedua, sejarah itu terulang, hanya pelaku yang berbeda. Ini metode Quran luar biasa. Walaupun memang sejarah di dalam Quran itu tidak utuh, dipotong. Nabi Adam nggak tuntas, kemudian cerita Nabi ini nggak tuntas. Karena Quran ini bukan kitab sejarah, melainkan kitab suci yang memuat sejarah. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh sejarah dalam Quran itu nggak sistematis, karena memang Quran bukan kitab sejarah, melainkan kitab suci yang memuat sejarah, ya. Baiklah, itu mengenai sekelumit tentang Fatihah, walaupun sebetulnya masih banyak lagi di dalamnya yang diangkat oleh Syekh Nawawi, tapi karena sepertinya enggak, kalau terlalu lama juga yang dengerinnya juga ini juga jenuh juga. Untuk itu pada pertemuan kali ini kita putuskan sampai di sini. Insya Allah ada kesempatan kita lanjut kembali. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.